Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nistia Nurfaiza Sundari dengan NIM C24012111079. Pada video ini akan memaparkan materi biologi perikanan tentang produksi. Nah, yang pertama yaitu kita masuk ke tingkat kematangan gonad atau TKG. TKG adalah tahap tertentu perkembangan gonad sebelum dan sesudah ikan membedah menurut Effendi 1970-an. Penentuan tingkat pematangan gonad dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu yang pertama, secara morfologis. Secara morfologis ini berdasarkan ukuran dari gonad tersebut, yang diamati secara visual. Nah, biasanya secara morfologis ini apabila gonad tersebut berukuran besar. Kemudahan metode ini yaitu lebih cepat dan praktis sehingga lebih menghemat waktu penelitian. Kelemahannya adalah tingkat penelitian yang rendah. Yang kedua itu secara histologis. Secara histologis yaitu dengan cara mengamati perkembangan gonad melalui fase perkembangan sel dari gonad tersebut. Nah, biasanya yang secara histologis ini digunakan untuk gonad yang berukuran kecil atau mikroskopis. Metode ini lebih teliti, tapi memerlukan waktu yang lama, sehingga kurang praktis untuk penelitian di lapangan atau penelitian yang memerlukan waktu sedikit. Selanjutnya, itu terdapat faktor yang mempengaruhi saat pertama kali kan matang gonad. Nah, antara lain ada perbedaan spesies, umur, ukuran, dan fisiologis individu. Sedangkan faktor luar yang berpengaruh adalah suhu, arus, makanan, dan kualitas lingkungan peran. Lanjut ke tujuan praktik. Nah, praktikum ini bertujuan agar adanya pemahaman tentang tingkat kematangan dari gonad suatu jenis individu ikan. Kemudian dapat memprediksi waktu perubahan dan tahap perkembangan untuk rekrutmen. Selain itu juga untuk menjelaskan fase-fase perkembangan gonad. Selanjutnya yaitu terdapat alat dan bahan yang dibutuhkan untuk praktikum. Nah, di sini yang pertama ada mikroskop, tapi untuk praktikum tadi kami tidak menggunakan mikroskop. Nah, yang kedua ada timbangan digital, fungsinya untuk ukur bobot biota uji. Yang kedua ada kain atau tisu untuk membersihkan biota uji dan meja praktikum. Selanjutnya ada kamera digital untuk mendokumentasikan biota uji dan proses pengerjaan praktikum. Lanjut, yang kelima ada cawan PET sebagai wadah organ yang akan diamati. Keenam ada kertas label dan spidol permanen untuk memberi tanda pada biota uji agar mudah dikenali dan tidak tertukar dengan biota lainnya. Yang ketujuh ada botol sampel untuk menyimpan bagian contoh yang akan diamati. Kali ini kita mengamati gonad. Terus selanjutnya ada trash bag, tempat sampah setelah selesai analisis. Lanjut ke alat bedah untuk melakukan pembedahan dan pengambilan organ dalam ikan. Formalin 10% atau alkohol teknis hingga 6% sebagai pengawet bagi contoh yang akan diamati atau gonad yang segar. Tapi pada praktiknya kami tidak membedakan lagi, melainkan gonadnya sudah dipisahkan. Lanjut. Nah, metode pada reproduksi ini yang pertama ada gravimetri. Nah, pada gravimetri, hal pertama yang harus dilakukan adalah menimbang berat gonad total. Kemudian, gonad tersebut dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada anterior, middle, dan posterior. Atau bisa juga ditulis 1, 2, 3. Lalu, contoh yang sudah dibagi 3 tadi, ditimbang sebanyak 0,1. Setelah ditimbang, gonad tersebut diburai dengan bantuan Aquades, lalu dihitung. Nah, cara menghitungnya ini dipisahkan satu persatu dan dengan bantuan counter. Selanjutnya yaitu ada metode volumetri. Nah, untuk metode volumetri dilakukan dengan mengukur volumenya dengan memasukkan ke dalam gelas ukur. Kemudian diambil sebagian gonad sebagai contoh, dibagi menjadi 3, lalu mengukur gonad contoh tersebut
Terakhir, yaitu menghitung jumlah telur satu persatu dari contoh yang telah diukur volumenya. Untuk menghitung telurnya juga sama, yaitu diburai terlebih dulu, lalu dikasih aquarius agar membantu dalam penghitungannya, lalu satu persatu dihitung bantuan counter. Selanjutnya yaitu ada metode gabungan. Nah, metode gabungan sebenarnya adalah perpaduan atau gabungan dari metode-metode sebelumnya. Untuk metode gabungan dilakukan dengan menimbang total gonad yang sudah matang. Selanjutnya hitung. Kemudian mengambil bagian contoh secara acak, lalu menimbang seluruh gonad contoh tersebut. Nah, itu menghitung volume gonad contoh, lalu mengencerkan gonad contoh hingga 10 atau 15 cc, dan mengambil sebanyak 1 cc menggunakan pipet tetes. Kemudian menghitung telur yang ada pada 1 cc tersebut. Sama ya untuk menghitungnya dengan bantuan counter. Nah, dari metode yang telah dipaparkan nanti akan diperoleh beberapa data dan terdapat rumus untuk hitung fekuensitas sehingga diperoleh oleh fekuensitasnya. Mungkin cukup sekian pemaparan mengenai biologi perikanan tentang reproduksi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.